Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazif Kalam Ilahi dengan NIM 2216050175 dari Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya dalam soal statistika lanjutan menggunakan pembahasan SPSS. Soal yang pertama yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika tersebut. Dapat dilihat di tabel. Ujilah data di atas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya secara urut dan jelas, mulai dari hipotesis H0 dan H1 hingga kesimpulan dan interpretasi gunakan alfa 0,05. Selanjutnya, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Analisanya: 1. Hipotesis H0 distribusi populasi mengikuti distribusi normal, sedangkan H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. 2. Pengambilan keputusan dari pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Di sini dapat probabilitas di atas 0,05, maka HO diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Dapat dilihat di tabel deskriptif statistik. Interpretasinya: setelah dilakukan pengolahan analisis data menggunakan SPSS dari 30 sampel yang diambil, diperoleh rata-rata nilai statistika jurusan statistika adalah 73.1893 dan simpangan bakunya adalah 186.654 dan nilai statistika minimum yaitu 50,00, di mana itu adalah nilai terendah dari nilai data di atas, dan nilai maksimum yaitu 86,67, di mana itu adalah nilai tertinggi dari nilai data di atas. Lanjut untuk soal nomor 2, PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisa data berikut ini dapat dilihat di tabel. Yang mana soalnya tentukan korelasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau disingkat, dan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2 atau disingkat, serta berikan interpretasinya. Dapat dilihat tabel correlations. Korelasi Y dengan X1 dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,898. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan promosi, artinya jika semakin besar jualan promosi PT Maju Mundur Informatikanya akan membuat jumlah penjualan cenderung akan meningkat. Korelasi Y dengan X2. Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan stand yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,901. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand, artinya jika semakin besar jumlah stand PT Maju Mundur Informatika di setiap daerah akan membuat jumlah penjualan cenderung meningkat. Yang kedua, tentukan koefisien determinasi dengan berikan interpretasinya. Dapat dilihat di tabel model summary. Interpretasi: berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,949 atau sebesar 94,9%. Jadi tingkat stand dan promosi mempengaruhi tingkat penjualan dapat pada PT Maju Mundur Informatika sebesar 94,9%, sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Yang
ketiga, buatlah persamaan regresi linear berganda satuan penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta berupa rupiah, dan stand dalam meter, dan berikan interpretasinya dengan lengkap, yaitu dapat dilihat di tabel koefisien. Analisisnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu unstandarisasi Z. Koefisien dari kolom ini dapat konstan 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan koefisien variabel stand 0,576, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini: Y sama dengan beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X ditambah 0,576 X2. Jadi kesimpulannya, jika X1 dan X2 nya 0, maka nilai beta 0 sekian, artinya nilai beta 0 adalah 60,786. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand X1 dan X2 sama dengan 0, penjualan yang diprediksi adalah 60,786 juta rupiah. Jika X atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka nilai beta 1 adalah 2,238. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah dalam biaya promosi X1 akan meningkat. Penjualan yang diprediksi sebesar 2,238 juta rupiah dengan asumsi stand X2 tetap konstan. Jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka nilai beta 2 adalah 576. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand X2 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 576 juta rupiah dengan asumsi biaya promosi X1 tetap konstan. Yang keempat, prediksilah banyak penjualan jika promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat. Jawabannya, penjualan sama dengan 60,786 ditambah 2,238 dikali 45 ditambah 576 dikali 150. Penjualan sama dengan 60,786, dapat hasilnya ditambahkan 100,710 ditambah 86,400. Penjualan dari hasil yang ditambahkan tadi dapat 247,896 juta rupiah. Interpretasinya di sini, misalkan biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksi adalah 246,896. Ini adalah hasil akhir dari interpretasi. Misalkan promosi 40 juta rupiah kuadrat, maka penjualan yang diprediksi adalah sekian. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.